menggunakan SNI atau menggunakan kerugian gesek atau menggunakan ekivalensi pipa. Jadi kalau koefisien gesek seperti ini caranya, ya. Nah, kamu buat penjelasannya untuk satu jalur terpanjang, oke? Nah, kalau metode ekivalensi punya Mbak Puspita tadi saya lihat gitu ya, itu harus ada pegangannya, Mbak. Misalkan yang pertama, menentukan alat plumbing yang digunakan untuk masing-masing daerah layanan. Lalu ukuran pipa masuk alatnya sesuai dengan tabel gitu. Karena kalau nggak dilihat di situ nggak bisa gitu. Makanya punyamu tadi, sebentar ya, mohon maaf. Sama bisa. Ya, jadi punya Mbak Puspita tadi, mana tadi? Oh, ini ya. Oke, di sini untuk menentukan diameternya apakah sudah? Ini belum ada ya? Ya, ya Mbak ya. Ini kamu dapat dari mana ini? Menentukan jalur, membagi gitu. Kerugian GR gesek ini dari mana? Dari modul Payang di internet. Oke, ini kayaknya salah deh metode ekivalen ini. Ini koefisien gesek ini bukan ekivalen. Kalau yang metode ekivalen itu lebih simpel sebenarnya. Jadi setelah kamu menentukan alat plumbingnya, kamu tentukan pipa yang masuk ke alat plumbing itu. Misalkan alat plumbingnya apa? Kloset dengan tangki gelontor. Diameter pipanya berapa? Kita lihat nih tabel 2.3 nih. Tabel ekivalensinya. Tabel 2.3 ya. Di sini tabel ekivalensi pipa. Kalau ukuran alat plumbingnya segini, pipanya PVC gitu ya, pipanya PVC keras, maka dia bisa menggunakan apa? Ukuran segini gitu loh. Ya. 2.3 pipa tegaknya. Nah, contoh ya, contoh ada satu, sebentar. Ini pemadam. Nah, ini contohnya. Ini reservoir. Oke. Contoh ya, contoh kita menggunakan ini diameter pipa berdasarkan ya. Ini dengan SNI. Kalau ini menggunakan SNI ya. SNI kan sudah tahu ya caranya ya. Nah, ini saya minta di tulisannya nanti itu berdasarkan dari apa? Dari jalur yang terpanjang saja. Misalkan dari kloset, ada kloset lagi ya. Lalu ada lavatory. Ini apa ya? Pancuran ya. Dari nomor UTSPE gitu ya. Satu klosetnya itu 2,5 UBAP-nya. Lalu T nanti 2,5 tambah 1. Jadi totalnya berapa? Kalau sudah nanti dibuat seperti ini. Daerah A UBAP-nya kumulatifnya 52. Panjang pipanya 3,5 meter, ukuran pipanya segini. Nanti dihitung tadi ya, urutan diameter pipa dibaca dari bawah ke atas ini, U gitu ya, sampai ke atas. Ini nanti udah dapat dimensinya. Ya, seperti itu contohnya. Ya, jadi kalian kayaknya salah deh, si Puspita kayaknya salah itu masih. Yang kamu buat itu koefisien gesek, bukan ekivalensi. Itu tadi. Jadi yang kamu kirimkan tadi belum benar ya. Baik, Pak. Tapi kalau yang SNI udah bisa. Bagaimana, Pak? Kalau untuk yang SNI udah bisa. Iya, Pak. Tapi masih tadi semua itu tabel. Loh, Semua sanit. Nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa karena memang kamu akan menghitung semuanya gitu ya. Tetapi nanti di dalam laporan itu kamu bikin detail perhitungannya satu jalur saja. Oke, nah saya pengen lihat punya Puspita misalnya ya. Punya Puspita itu jalurnya di mana? Di ini ya, di sini ya. Ini jalurnya ya. Oke, saya coba. Saya pengen lihat
Oke, agak besar ya, sabar. Saya pengen lihat yang dimaksud jalur terpanjang itu yang mana. Jadi kalau kamu sudah merancang ini, Puspita, ini nggak apa-apa ya, jalur A6, A27 ini nggak apa-apa, pipa-pipanya nggak apa-apa ya. Ini tipe X, tapi tipe X, tipe Y-nya nggak tahu ya. Nah, oke. Ya, sabar. Kita nggak usah lama-lama ya, sampai jam 4.30 saja, karena udah mau buka. Ada yang udah di waktu Indonesia Tengah atau Timur di sini? Ada? Oh, kalian ini diem-diem aja ya, lagi pada puasa. Oke. Ada, Pak. Oke. Nah, ini udah 3D ya. Jadi ya 3D itu bagus untuk untuk merancang, tapi untuk gambar nggak bagus 3D itu. Ya, 3D itu nggak bagus nanti untuk gambar. Ya, ini kan contoh satu lantai saja ya. Ini Bapak. ya. Mas, ini ingat. Oke. Ya, ini mana? Ini yang lantai bawah ini, Mbak ya? Ya. Ya, sebentar. Itu yang buat ekivalen, Pak. Yang kemarin soalnya dari satu saf itu, Pak. Yang apa? SNI-nya. Gimana? Staffnya mana? Staffnya kan ini ya. Oke. Ini ada pipa air bersih ya. Kuning itu untuk pipa apa? Kok banyak kali ininya? Gambar air bersih, Pak. Untuk apa ya, SNI-nya itu dari satu saf itu, Pak. Yang sebelah, gambar sebelah. Ini untuk apa ya, ukuran yang apa, ekivalen. Yang mana? Yang ekivalen? Yang ini, Pak. Iya, yang itu. Yang Ini. SNI, iya. Yang ini ekivalen. Ini benar ini? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi pipa apa tadi? Kalau pipa air bersih itu udah dari paling ujung ya nggak? Ya kan? Karena pipanya dia akan mulai, kan pipanya dari sini nih. Jadi pipanya kan dimulai dari sini ya, mengalirkan gitu ya. Tapi ini ada cabang di sini. Ya. Nah, di sampai sini nih kan. Nah, tapi kita itu menariknya itu dari ujung ini lambingnya, ini pipanya gitu, kita tarik gitu ya, kebalikannya. Jadi kalau dari arahnya itu dari sini semakin ke ujung ya, mulai dari sini ya, itu semakin ke ujung semakin kecil ukuran pipanya, gampangnya gitu, ya. Nah, kalau pipanya arahnya dari sini, ini kecil pipanya nih, ini kecil, ini pipanya kecil. Tapi kalau udah ketemu dengan yang lain itu nanti makin besar. Ini pipanya mungkin sama ya. Jadi pipa di sini mungkin pipanya warna merah itu dianggap sama ya. Ini pipanya sama. Tapi kalau sudah di sini itu pipanya bisa berbeda itu ukurannya karena udah sambungan ya, bebannya dari yang belakangnya. Jadi plumbing itu juga seninya ada seninya. Kalau bisa ukuran pipanya nggak usah banyak-banyak gitu loh. Kalau bisa dibuat sama, makanya itulah disebut sebagai ekivalen. Oke, ini kalau satu daerah misalnya ya, oke, kamu dimulai dari mana pipa yang kamu buat itu? Ini A1 mana? A1 itu ini ya. Oke, udah bener ya. A1, A2, A3, A4. Oke, kita lihat A1, A2, A3, A4 dulu ya, Mbak Puspita ya. Di sini. A1, A2, A3, A4. A1 itu bak cuci tangan, ya, bebannya 1, panjangnya 1,5. Oke? Ada bak cuci tangan A2, mana lagi? Ini A2 bak cuci tangan, ya. Lalu A3 ada apa? Pancuran ya. A3 pancuran, bebannya 2,5. 2,5 ini dapatnya dari mana?
Ini kenapa nih B16 ini kenapa dikalikan? B16 dikali B5. B5 itu mana? B5. Ini kan B5. B5 itu di sini yang bebannya ya. Oke. Oke, bebannya 1 dikalikan ya. Ini cuci tangan, panjangnya ini. Ini berarti ini ya. Ini harusnya total gitu ya, beban yang ditanggung. Ini beban yang ditanggung ini. Jadi kalau ini beban gitu ya, ini benar ini beban yang ditanggung untuk A1 ini gitu loh. Benar nggak sih? Benar, Pak. Ini beban yang ditanggung gitu ya. Ya ini. Nah ini sudah panjangnya 1,5, diameternya. Ini gimana? Dari mana ini? Kok bisa muncul rumus ini? Puspita, silakan. Puspita ini dapatnya dari mana? Maksudnya ini dari mana dapatnya? Yaitu dari video yang itu YouTube-nya abangnya, Pak. Iya, jadi YouTube-nya abangnya itu, tapi kamu nggak itu dapatnya dari mana? Logiknya dapat nggak? Dari buku yang Morimura. Iya, nomor berapa, tabel berapa, gitu. Ya, jadi kalau kamu nggak nonton, boleh kamu nonton YouTube, tapi kamu paham gitu. Ini sebenarnya, jika, kan gitu rumusnya ya, jika bebannya itu lebih kecil dari 20, maka pipanya 75, gitu loh. Benar nggak sih? Iya, Pak, benar. Ya kan, 0,75. Tapi jika bebannya itu, maksudnya gini, bebannya itu 39 gitu ya. Jadi antara di atas dari 39 itu besar dari sama dengan 39 itu dia 1 gitu ya. Tapi totalnya itu 78 UBAP-nya, beban yang ditanggungnya, dia jadi 1,25 gitu. Saya tanya, ini didapat dari mana gitu loh, acuannya. Coba tunjukkan, di bukunya itu mana atau di SNI-nya mana gitu. Jadi nanti kalau kamu, jadi ini bisa kamu ubah nanti gitu loh, karena standarnya itu beda. Saya pengen tanya, Nadifa mungkin? Nilai berapa ini Nadifa? Ya di SNI-nya, SNI nomor berapa? Hah? Coba kamu buka SNI-nya, tunjukin ke saya, kalau udah saya gantian kamu share screen. Oke, di sini ya, pipanya semuanya diameternya 0,75 kecuali yang ini ya, yang A16 ini. Ya, kita lihat yang A16 ini yang mana? A15. Oke, A16 itu ini ya, dari sini menuju ke A15 karena beban yang ditanggungnya udah lebih dari 1. Gitu ya. Oke? Bisa? Nah, udah ketemu Nadifa? Coba kamu gantian share screen. Ya nggak apa-apa sih, kalau langsung pakai metode SNI aja, nggak pakai juga boleh gitu. Coba. Nah, mana? Nih, coba. Ya, mana contoh? Sekarang UBAP-nya tadi berapa gitu? Kok dia bisa 0,75? Coba, benar nggak itu? Atau jangan-jangan salah gitu? Coba, kamu harus tahu ada rentang tekanannya 32, ada rentangnya 3 di atas 42, itu apa di sini? Ya. Nah, kamu harus paham itu ya. Puspita tadi udah oke, usahanya udah oke, tapi nggak tahu gitu ya. Ini dapatnya dari mana gitu ya. Makanya itu kamu tuliskanlah di dalam apa Puspita? Di dalam diagram alirmu tadi.
yang diagram alir metode SNI tadi, oke? Ya, dimensi berdasarkan SNI, tekanan yang tersedia itu baru ya. Setelah itu apa gitu. Jadi yang dibuat oleh Puspita, diagram alirnya ini kalau dibaca sama Puspita dia ngerti, tapi kalau dibaca sama siapa di sini? Ya, sama Nadifa mungkin ya, sama Akmal Lutfi, sama Bagas nggak ngerti gitu loh. Ya, jadi kamu itu harus membuat diagram alir yang bisa dimengerti oleh semua orang, karena yang akan baca temenmu, bukan kamu atau orang gitu. Oke, sekarang tadi saya kasih contoh, punya Puspita tadi bebannya yang ditanggung itu 17. Ya. Oke. Bebannya 17. Kenapa 17 ini diameternya 0,75? Coba tunjukkan ke saya. Siapa? Siapa? Nadifa ya? Apa? Siapa tadi? Nadifa ya? Ya. Coba 17 mana? Ya. Cek dulu, anotet bisa. Coba. Oke. Ya. 17. Ya. Bentar, back dulu, back. Ini panjang maksimum. Jadi coba clear dulu ya. Panjang maksimumnya di sini. Tadi saya salah ngasih contohnya ya. Bebannya itu 17, tapi panjangnya 0,9 itu panjangnya. Atau gampangnya gini, bebannya 1, panjangnya 1,5. Coba ditunjukkan. Bebannya 1, beban mana? Beban ini ya. Bebannya 1. Berarti kan maksimum panjangnya 12 di situ ya. Bebannya 1. Berarti diameter pipanya berapa? Setengah ini kan? Sorry. UBAP-nya bebannya 1, ya kan? Terus panjangnya 12. Berapa diameternya? Setengah in kan? Kenapa kok tadi 0,75? Oke. Kenapa nggak yang di atasnya? Di atas ini kan ada juga. Oke. Oke, ya. Gitu ya. Jadi Puspita, kamu itu ya jadi kalau saya ngelihat nih Nadifa ini udah ngerti gitu, ya. Puspita, jadi kamu jangan percaya Excel gitu loh. YouTube boleh gitu ya, kamu percaya ke YouTube boleh gitu ya, ngelihat tutorial boleh, tapi kamu harus baca. Kalau kamu nggak baca ya kamu nggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan panjang, oke? Ini menunjukkan panjang ya, coret-coret ya punya si Nadifa ya. Lalu ini rentang untuk tekanannya 31 ya. Tekanannya 42. Ya, ini di atas 42. Terus yang ke kanan ini adalah bebannya. Oke? Menunjukkan beban. Jadi kalau panjangnya adalah 10 misalnya, bebannya itu berapa? Bebannya 20, berarti ya masuk di sini. Oh, berarti dia pipanya ukurannya 1 inci. Gitu? Sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang saya tanya, Puspita, ya. Terima kasih Mbak ini Nadifa, di stop share dulu.